Halo teman-teman. Halo, halo. Nah ini gue, kayak mana ya? Gak usah itulah. Gue mau kasih tahu nih tipe-tipe Shogun. Nah sebelum lu mulai gantang Shogun, mulai mendalami Shogun, lu harus kenali tipe-tipe atau karakter burung lo. Misalnya nih, teman-teman punya di rumah Shogun yang udah gacoran, Ya. terus di track atau diadu ngadu, berarti tipe burung anda itu vector. Gitu, burung yang ngadu sama Shogun, mau di track, mau ngeleper, mau bunyi, itu burung anda berarti vector. Ada juga tipe burung yang cuek. Yang cuek tuh yang kayak konslet gitu. Jadi di rumah gacor, ketika digantang ketemu lawan nggak bunyi, dia cuman bingung, loncat-loncat doang. Bisa jadi itu karakternya konslet, karakter konslet. Jadi gitu. Kayak burung gua nih, contohnya si Eximernian. Teman-teman, burung ini awal pertamanya itu 3 bulan pertama nggak jalan lapang, padahal di rumah gacor, di bawah sebelum gantang tuh di kerodong gacor, tapi ketika digantang atau dilombain tuh cuman loncat-loncat doang, nggak mau bunyi. Jadi ya, kalian tuh harus nemuin karakternya. Misalnya punya burung yang konslet, kalau punya burung yang konslet atau semi konslet, cari dia sukanya sama burung apa. Misalnya ngadunya sama burung apa, gitu. Kalau dia ngadunya sama Shogun betina ya pakai Shogun, pakai kalau sama kemade ya pakai kemade untulannya. Nah kalau kebetulan si Eximernian dia ngadunya sama gereja ketemunya, baru dia mau bunyi di atas lapangan gitu. Itu juga harus nyari posisi yang pas buat dia mau bunyi. Biasanya kalau burung gua karakternya itu di pinggir, mau dia bunyi. Terus hariannya ditempel sama gereja nih, hariannya full tempel begini aja dia sama gereja. Itu kalau burung yang konslet atau semi konslet. Jadi kita harus nemuin birahi emosinya tuh gimana caranya di atas lapang tuh ngunci. Kalau misalnya burung yang konslet atau semi konslet biasanya tuh main untul buat nyari settingannya gitu ya. Kayak garing ya? Iya. Enggak lah, orang pakai helm kok. Terus itu kalau burung yang konslet. Ya. Nah burung yang konslet itu pokoknya wajib kalian harus cari tahu dia itu biasanya burung konslet nggak ngadu itu dia mungkin ada kelainan atau dia tuh sukanya sama burung apa. Contohnya udah banyak di luar sana konten-konten burung Shogun yang untulannya gereja, terus untulannya kenari. Ada yang gue lihat juga di Facebook untulannya lovebird. Ya itu mungkin burung-burung itu tuh yang untulannya berbeda dengan sesama jenisnya, kayak bukan Shogun. Mungkin tuh tipe burung yang konslet atau semi konslet. Jadi kita misalnya burung gua kok setiap gua gantang nggak mau bunyi ya, nggak ngadu ya, terus cuman loncat-loncat doang ya. Padahal di rumah gacor banget, terus ngeleper-ngeleper, sering ngeluarin materi di rumah. Banyak banget kayak gitu kan, yang gue lihat di grup Facebook kayak gitu tuh banyak pertanyaan seperti itu. Terus Sering lihat Facebook lo ya? iya, terus grup WhatsApp keluarga kadang kayak gitu juga dengannya. Sama di TikTok tuh sekarang paling banyak tuh konten-konten Shogun, terus orang-orang yang nge-live tentang Shogun itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Burung gue tuh gacor tapi nggak mau ngadu. Ya mungkin tipe burung kalian tuh burung yang konslet. Burung dia mau bunyi ketika dia emosi dan birahinya itu ada. Nah, kita gimana cara mancingnya? Cara mancing emosi dan birahinya? Marahin. Ya cariin keluarganya di mana. Enggak gitu. Cariin untulan yang pas sama dia, yang dia suka, yang ketika dia ngeliat untulan itu ngeleper-ngeleper terus gacor. Itu biasanya. Kalau burung yang vector mah gampang. Kalau burung kalian tipe yang vector itu yang paling gampang. Kalau menurut gua, mainan burung Shogun yang tipe vector itu gampang. Jadi ketika mungkin PR-nya ya, ketika digantung langsung ngadu, mungkin PR-nya itu telat panas. Nah, menanggulangi juga, bahasa gua menanggulangi, Cok. Menanggulanginya itu kalau Shogun yang vector biasanya kan telat panas. Bunyi di pertengahan atau di akhiran. Mungkin kalian bisa ngakalinnya dengan cara sebelum naik satu sesi diablak, di onin dulu,
atau satu sesi sebelum naik di jumper atau di track dulu. Jadi dia udah di bawah itu udah panas baru kita naikin. Insya Allah biasanya enak di atas gitu. Itu tipe-tipe Shogun. Ada yang Shogun tuh banyak banget tipenya. Ya burungnya emang unik juga sih. Settingannya ribet, pusing. Ada yang konslet, ada yang semi konslet, ada yang vector, terus ada yang gabakan, nggak jelas. Banyak lah kayak gitu. Tuh. Nah kalau si Excimer ya itu dia sukanya sama gereja. Alhamdulillah jalannya maunya sama gereja. Diuntul gereja satu sesi sebelum naik itu, kalau dia settingannya satu sesi sebelum naik udah dilepas si gerejanya, diablak dia setengah ablak. Biasanya kalau udah mulai nembak sekali dua kali itu udah tutup sampai naik buka itu udah bunyi gitu. Itu yang tipe konslet. Pokoknya kalau yang konslet cariin untulan, tapi ini nggak wajib juga ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang kayak suhu Shogun yang lainnya kan, setiap ketemu, wih suhu, wih idola, wih suhu idola. Apa sih kata di atas suhu ada aku, anjay. Nggak, pokoknya nggak ada yang suhu lah kalau kata gua. Walaupun semuanya suhu, nggak ada yang suhu kata gua. Semua juga pasti ngulik. Walaupun suhu juga yang udah lama bertahun-tahun main Shogun juga pasti ngulik burung yang bahan dia, yang gacoran dia pasti dikulik dulu, nggak langsung jalan gitu aja. Mungkin ada sebagian burung yang kita gantang langsung enak, tapi kebanyakan tuh pasti kalau Shogun awal gantang tuh pasti PR. Entah dia nggak mau bunyi, entah dia di atas cuma ngeriwik doang. Nah kalau ngeriwik doang berarti dia tuh udah ada itunya, udah ada apa namanya, birahi emosinya. Itu mungkin tipe burung kalian tuh burung yang vector. Tinggal dilanjutin aja, sering digantang, sering di track buat mapanin lagi. Kalau Shogun tuh nggak langsung semerta-merta lu gantang langsung bunyi, langsung leper, langsung itu. Harus ada penyesuaiannya di lapangan juga. Kadang dia awal gantang nggak mau bunyi, itu bisa jadi birahi emosinya hilang dari rumah ke lapang karena dia jarang dibawa-bawa gitu, temen-temen. Ya mungkin gitu aja lah ya kulik-kulikan kita. Apa lagi? Berapa lama sih bang jadiin burung ini, Shogun ini? Lama. Ya kalau burungnya pinter, cerdas, ya paling berapa bulan jadi. Tapi kalau burungnya lama ya lama. Nggak ada waktu yang bisa kita ituin. Nggak ada waktu yang bisa kita prediksi kalau jadiin Shogun. Ada yang cepet, ada yang lama. Ciri-ciri Shogun yang bakal jadi bagus gitu, ngeliat milih dari anakannya kayak mana bang? Itu nggak bisa sih. Kalau dari Katurangan kata gue bullshit sih, nggak ada yang bisa dari Katurangan. Katurangan apa sih? Maksudnya dari bentuk badan, paruh gitu-gitu itu nggak bisa kita prediksi. Jadi ya mau badannya kecil ada juga yang suaranya gede, yang badannya gede nggak ada suaranya juga ada kayak gitu. Kalau Shogun tuh. Jadi ya udah kalau mau nyari bahanan cari aja yang menurut kalian bagus badannya, yang kalian feeling, ya udah rawat. Kalau emang dia vector pasti berapa bulan juga cepet gacor sih. Sama jangan lupa kalau mau itu main doping biar cepet gacorin tuh. Jemur. Itu takaran manis itu berapa persen bang? Bisa nggak sih di ini? Bisa kalau gua ada temen di lab kayak gitu, laboratorium, tukang ilmiah gitu kayaknya gua bisa. Tapi kan karena kita itu kan cuma ngira-ngira doang kan. Takaran manis gitu tuh cuma ngira-ngira berapa persennya nggak tahu banget. Pastinya itu berapa nggak tahu banget. Mungkin kayak kalau mau buat takaran manis itu kayak 1 sendok gula, kalau kurang tinggi gulanya 1,5 sendok gitu-gitu. Apa lagi? Jual laku berapa nih bang kira-kira bang? Apa? Kalau Shogun udah jadi gitu? Kalau Shogun udah jadi variasi tergantung materinya. Biasanya kalau orang jual bahan materian tuh ada yang 800, ada yang 500, itu yang materian. Bahan gacoran materian. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Itu tergantung yang jual aja, yang pengen jual berapa. Soalnya kan burung materian pasti mahal. Bahan materian, tapi kalau burung yang SNI gacoran ya paling kalau di sini ya, di Sumatera ini paling ya 200, 300 itu gacoran materian. Gacoran biasa SNI. Ini kayak gitu doang ya? Iya, perbedaannya di materi. Karena yang buat mahal tuh
dasarnya itu kalau Shogun sebelum sebelum juara-juara itu kayak bahan-bahan gacoran tuh dasarnya yang buat mahal tuh yaitu materinya. Misalnya materinya Brecci Black, nah itu bisa kita jual 1 juta, 1,5 juta itu bisa. Ya, karena masterinya kan sulit, dong-dongan, ada yang masuk ada yang enggak. Kayak lu nyetak Shogun 5, paling yang materian 2, sisanya gagal masteran gitu. Ya udahlah, kali segitu dulu ya. Kok jadi kemana-mana? Ya nggak kerja ya? Udah tadi. Udah ya? Ya udah. Jadi gitu dulu ya teman-teman. Itu buat tipe-tipe Shogun ya. Ya kalau gua ngomong yang ngelantur maksudnya nggak gua nggak pakai teks gitu loh. Nggak ada step by step gitu, langsung dari A ke D, habis itu dari D baru ke C, habis itu baru ke Z gitu. Itu ya karena random aja, sesuai pengalaman gua aja. Ini sesuai pengalaman gua, pengalamanku lah. Kalau teman-teman yang lain bilang atau pemain-pemain Shogun yang lain bilang nggak gitu mas, nggak gini mas, nggak gitu mas, ya itu menurut kalian mungkin. Kalau menurut gua ya seperti ini versi gua. Jadi ya terserah gua lah gitu. Assalamualaikum lah, brother. Assalamualaikum.